Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat aktivitas kuis di e-learning Moodle. Kuis merupakan salah satu aktivitas dalam course berupa pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan oleh guru. Nanti kita akan membuat kuis, membuat soal, dan mengatur soal ke dalam kategori soal yang nantinya akan dikumpulkan di dalam bank soal. Quiz time. Sebelum kita membuat soal kuis, sebaiknya kita akan membuat kategori soal terlebih dahulu agar soal yang sudah kita buat nanti akan mudah dikelola dan disajikan kepada siswa. Kita langsung praktek. Oke, setelah site Moodle sudah terbuka, langkah selanjutnya untuk membuat kategori soal, kita pilih home atau site home. Kemudian muncul course yang sudah kita buat. Saya akan masuk ke dalam course yang saya sudah buat, yaitu Bahasa Inggris kelas 11. Setelah saya masuk, kita klik Turn Editing On. Setelah kita klik, maka otomatis akan berubah menjadi tulisannya Turn Editing Off. Di bagian atas ada gambar gear. Kita klik panahnya. Kemudian kita pilih More. Maka akan muncul Course Administration. Kita ke bawah. Di sana ada tulisan Question Bank. Kemudian kita pilih kategoris. Maka akan muncul bagian kategorisnya. Kita ke bawah, kemudian ada tulisan add kategori. Di sini fungsinya untuk menambahkan kategorinya. Di bagian parent kategori kita pilih top 4 bahasa Inggris kelas 11. Misalnya Bapak Ibu guru membuat course matematika atau misal bahasa Indonesia kelas 12 atau kelas 10, maka tinggal disesuaikan saja. Berarti top 4 bahasa Indonesia kelas 12 atau misalkan top 4 matematika kelas 12, seperti itu. Kemudian di bagian name-nya kita beri nama, misalnya saya soal bahasa Inggris kelas 11. Tinggal disesuaikan saja dengan course Bapak Ibu guru. Soal bahasa Inggris 11. Oke. Kemudian di bagian kategori info itu untuk deskripsi nama kategori nama soal. Boleh dikosongkan, boleh diisi. Kemudian kita klik add kategori. Maka sebuah kategori baru sudah berhasil kita buat di sini. Soal bahasa Inggris 11 buka kurung 0 tutup kurung. Berarti ini tanda 0 ini menandakan kita belum membuat soal. Di sini kita baru membuat kategori soal. Jika kategori soal sudah dibuat, maka langkah selanjutnya adalah mengisi kategori tersebut dengan soal-soal. Langkah-langkah untuk membuat soal, kita klik di bagian kategori soal yang sudah kita buat. Maka akan muncul tampilan question bank. Pastikan kategori ini kita sesuaikan dengan kategori soal yang kita buat. Soal bahasa Inggris 11, misalnya Bapak Ibu guru soal bahasa Inggris matematika 12 atau bahasa Indonesia kelas 10, tinggal disesuaikan saja. Di bagian bawah kita pilih create new question. Oke, di sini tampil jenis-jenis pertanyaan. Ada calculate multi choice, drag and drop. Di sini banyak sekali pilihannya. Kita akan membuat pilihan ganda ya. Untuk sekarang kita akan membuat pilihan ganda, berarti kita akan memilih multiple choice. Setelah kita klik add. Maka akan tampil halaman untuk membuat soal. Pada bagian general,
pastikan lagi kategorinya sudah sesuai dengan kategori soal yang sudah kita buat. Kemudian di bagian question name, isi dengan judul soal. Contohnya saya akan mengisi 01 PTS 11. Tinggal disesuaikan saja. Kemudian di bagian question text, ini tempat untuk mengisi pertanyaan. Kita bisa mengisi pertanyaan di sini, kemudian kita bisa memasukkan gambar, video atau suara. Saya akan mengambil soal di Word. Di sini saya sudah simpan contoh soal UN bahasa Inggris. Saya copy di sini. Kemudian saya paste di kotak question text ini. Default mark dibiarkan saja 1. Untuk general feedback itu informasi seputar soal yang informasi soal yang ingin ditanyakan. Kita kosongkan saja, tidak apa-apa. One or multiple answer. Kita pilih one answer only apabila jawaban hanya 1. Tapi bila mana pertanyaan yang kita buat ternyata ada lebih dari 1 jawabannya, maka kita pilih multiple answer allow. Di sini saya akan memilih one answer only karena pertanyaan ini hanya memiliki 1 jawaban. Kemudian shuffle the choice. Apabila jawaban ingin diacak, kita pastikan kita checklist. Apabila Bapak Ibu guru jawabannya tidak ingin diacak, berarti di uncheck saja. Di sini saya akan checklist agar jawabannya acak. Kemudian number the choice. Ini bentuk jawabannya. Misalnya A-nya mau kecil, ABC-nya, atau A besar, atau 1, 2, 3 gitu, atau no numbering, atau tidak ingin dikasih ABCDE, itu bisa. Saya akan pilih ABC. Oke, kemudian ini dibiarkan saja no. Di bagian kolom answer, misalnya jawabannya ini choice 1, berarti ini jawaban A. Pertama A, choice 2B, 3, 4, dan 5. Berarti ada A, B, C, D, E. Di sini saya akan isi jawabannya potasium. Saya copy saja potasium. Kemudian B-nya magnesium, karbon, kalsium, magnesium. Kemudian di C-nya karbon, kalsium, dan sulfur. Kalsium, di D-nya kalsium, di pilihan 5-nya sulfur. Oke, sudah diisi ABCDE-nya. Untuk jawabannya di bagian grade kita isi. Di sini di non dari ABCDE ini saya tidak tahu jawabannya. Coba kita ke bawah, ada jawabannya. Pilihannya itu C. Oke. Berarti di choice 3 di bagian grade-nya kita isi dengan 100%. Jadi jawaban ini benar 100%. Di bagian A, B, D, dan E, di bagian lainnya itu isi saja non, karena kan A, B, D, E itu salah. Jadi C-nya saja yang dibuat 100%. Apabila ingin diisi feedback itu bisa, misalnya penjelasan tentang jawabannya seperti itu. Ini saya kosongkan saja, kemudian pilih save change. Maka soal sudah berhasil kita buat, 01 PTS 11. Di bagian action itu coba kita klik edit. Di sini ada pilihan edit question. Apabila misalnya pertanyaan yang kita buat itu ada yang salah, kita bisa edit di sini. Atau kita mau duplicate soalnya sama. Di sini kita bisa delete juga.
kita bisa preview. Kita misalnya mau lihat dulu nih soal yang sudah kita buat tadi, tampilannya seperti apa. Kita klik preview misalnya. Ini tampilan soal yang sudah kita buat. Di sini belum rapi, berarti kita edit dulu ini. Di bagian potasium bawah ada space yang terlalu jauh. Kita back. Kita kembali lagi. Sekarang kita edit soal nomor 1 ini. Kita klik edit, kemudian edit question. Di bagian B-nya tadi ada yang salah, potasium, karena terlalu jauh. Ini dia, kosong, terlalu kosong. Ini saya hapus dulu. Potasium. Oke, selesai diedit. Misalnya ada pertanyaan yang salah atau jawaban yang ternyata kurang tepat, atau misalnya jawabannya ternyata B, kita ganti 100%, maka di sini kita ganti non misalnya gitu. Karena jawaban C ini benar, maka kita pilih 100%, di jawaban B-nya kita pilih non. Setelah diedit, kemudian kita klik save change. Kita pastikan lagi. Kita preview dulu, kita klik edit, kemudian kita klik preview. Maka tampilannya sudah rapi ya, sudah sesuai ya, A, B, C, D, E. Kita sudah berhasil membuat soal, dan untuk menambahkan soal, kita bisa tambahkan lagi dengan klik create new question. Kemudian kita pilih lagi misalnya multiple choice, pilihan ganda, kemudian kita tinggal klik add. Seperti itu Bapak dan Ibu guru. Mungkin cukup sekian materi kali ini. Mudah-mudahan mudah dipahami. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.